Hari ini gue pengen rakit Stormbox dari NUX dan Flama. Nah, sekarang yang ada adalah Solid Studio. Solid Studio ini buat kabinet simulator, preamp, dan miking. Oke? Dan ada NUX Masamune. Ya kan? Masamune ini untuk kompresor dan booster. Oke. Dan ini ada delay dual time dari NUX. Oke? Dan ini ada Flama distorsi. Ini Flama drive ya, Flama drive. Dan ini ada Flama bridge distorsi. Dan nanti akan menggunakan power supply dari Joyo. Oke, gimana nanti hasilnya? Kita akan merakit dan kita akan dengarkan hasil suaranya. Sekarang kita coba unboxing efek-efek yang saya sebutin tadi. Kita mulai dari Flama drive. Nah, ini guys, kita coba buka. Bagaimana bentuknya? Karena ini bisa dipakai buat crunch. Ya. Oke, bentuknya begini. Oke. Nah, ini dia penampakannya guys. Flama drive. Oke. Ada output, ada input, ada tombol tune, ada volume, ada pengaturan overdrive-nya, lalu ada hot dan warm. Ini switch untuk hot dan warm. Dan ini tombol untuk on off-nya. Oke, ini dia bentuk dari drive Flama. Kita geser. Flama bridge distorsi. Oke, kita coba keluarin lagi. Oke. Nah, ini dia. Flama bridge distorsi. Oke. Seperti biasa, dia ada tune, ada volume, lalu ada input dan output. Oke, selanjutnya kita akan unboxing Masamune. Masamune dari NUX. Masamune NUX ini berfungsi untuk booster dan kompresor. Kita coba unboxing. Bentuknya seperti apa? Nah, ini dia. Oke, ada buku panduan manual. Oke, ada kartu apa ini? Sepertinya kartu nama dari NUX. Ya, ini petunjuk-petunjuk penggunaan. Kita ini, dan ini bentuk efeknya ya guys. Kita keluarin ya. Nah, ini dia. Masamune NUX booster and kompresor. Jadi sini ada tombol buat booster dan ada buat kompresor. Di sini ada drive untuk mengatur drive-nya ya. Ini buat pengaturan blend-nya. Ini buat mengatur sustain, ada tombol sustain. Dan ini untuk kompresor, volume, level ya tulisannya. Ini ada booster level. Nah, di sini ada high cut. Kalau ke bawah berarti ini fungsinya untuk tidak melakukan high cut ya. Dan ini kalau clip, ini ada switch untuk mengatur clip apa tidaknya. Oke, di belakangnya ini seperti biasa tidak ada apa-apa. Dan ini ada untuk DC ya, power. Dan ini ada extend SW, ada output, ada input. Di sini juga ada pengaturan buat return mutex-nya ya. Ada paralel, ada dan lain-lainnya di sini ya. Ada switch-nya. Oke, itu penampakan dari Masamune NUX booster and kompresor. NUX dual time. Dual time ini adalah NUX delay. Ya. Dia menyebutnya dual delay engine ya. Coba kita buka. Serinya
NDD6 dual time dual delay engine. Oke, kita lihat bentuknya seperti apa ya. Nah, ini dia bentuk dari NUX dual time dual delay and engine. Ada buku panduannya. Oke, buku panduannya ada. Lalu di sini bentuknya seperti ini. Ini ada tombol on, off-nya. Lalu ada berfungsi untuk record, play, dan dubbing. Lalu di sini ada untuk pengaturan BPM ya di sini. Di sini ada time 1, ada repeat 1, ada time 2, ada repeat 2. Nah, ini knob untuk parameter. Ini level dan ini pemilihan buat modul-modulnya ya. Ada analog, ada tape, ada digi, ada mode, ada verb. Oke. Dan di belakangnya ada colokan powernya, ada USB. Lalu di sini ada input 1, ada input 2, lalu ada output 1 dan output 2. Ini kalau kita mau pakai stereo bisa ini. Tapi kalau mau pakai mono, ya input 1, outputnya mono. Oke, next kita akan unboxing NUX Solid Studio. Ini adalah Power M ya, Power M simulator. Juga termasuk ada kabinet simulator ya. Lalu ada pengaturan mic-nya bisa di center, ada di kiri ataupun agak menjauh gitu ya. Nah, di sini ada tipenya NSS 5 Solid Studio. Kita coba buka. Masih lengket. Ini dia tampilan dari NUX Solid Studio. Seperti biasa kita dapat manual booknya. Oh, ada stiker juga ya. Dapat stiker NUX. Oke. Sini ada manual book untuk panduan. Oh, ada garansi ya, kartu garansi. Ya, nanti ini bisa dibaca-baca. Nah, ini dia NUX Solid Studio. Ada knob buat ada button ya, button buat kabinet and mic, ada button buat ampli, dan ini pemilihan kabinetnya. Ini untuk knob pemilihan mic. Ini untuk mengatur posisi mic, untuk center, middle atau edge, ya kan. Ini untuk pemilihan tabung ya. Ada L84, ada 6V6, ada L34. Lalu di sini ada knob master ya. Sini, knob master, ada drive untuk mengatur saturation-nya. Ini ada pressure ya. Lalu ada colokan powernya. Ada output dan ada true. True ini untuk berfungsi untuk kalau teman-teman ingin masuk ke kabinet, kalau ada ampli gitu. Dan kabinet hard fisiknya, ini bisa masuk ke kabinet, lalu masuk ke input ya. Nah, ini ada input, dan ini untuk mengatur level, mau min 10 dB atau 4 dB, dan ini untuk line dan speaker. Kalau direct ke mixer, teman-teman cuma pilih line aja. Oke, ini ada output XLR-nya. Ya, ini langsung ke mixer juga. Jadi ini bisa 2 output ya. 2 channel digunakan ya. Oke, itu tampilan dari Solid Studio dari NUX. Untuk merakitnya kita menggunakan power supply dari Joyo serinya JP02. Kita coba unboxing. Nah, kita dapat ya seperti biasa, dapat buku panduannya. Ya, ini penampakan power supply-nya. Oke, kita coba buka. Nah, ini dia power supply dari Joyo, power supply 2. Lalu ada di sini ada power in ya. Ini buat on off. Ini buat ini ya, menghidupkan lampu ini mah. Kalau lihat dari ikonnya menghidupkan lampu. Lalu ada power untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk DC 8 volt old. Tapi untuk 500 mA-nya ada di colokan yang ke-8. Lalu ada DC out-nya buat yang 12 volt dan 18 volt.
Seperti biasa, di sini ada kabel powernya dan kabel-kabel buat power untuk mengkonekkan power ke efek-efek ya. Itu dia guys, beberapa efek yang saya unboxing, dan tidak lupa juga ya, kita harus menggunakan kabel jumper ya. Di sini ada kabel jumper pedal pitcher yang saya gunakan. Oke, gimana hasilnya untuk merakit efek-efek pedal ini? Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Saya mau merakit dulu. Oke guys, setelah tadi saya unboxing efeknya satu persatu, ini udah saya rakit, udah saya coba-coba juga, dan hasilnya memang luar biasa. Cara ngerakitnya susunannya seperti ini, saya akan tunjukin ke teman-teman semua. Ini dia susunannya yang saya buatkan dari efek yang saya unboxing tadi. Mulainya dari New X Masamune, ini berfungsi untuk kompresor, ya kan? Lalu ini ada booster. Lalu dari Masamune masuk ke Flama Drive, ya. Jadi saya pakai paling buat crunch gitu, overdrive lah. Lalu dari Flama Drive masuk lagi ke Flama Bridge Distorsi. Dari Flama Bridge Distorsi ini saya masuk ke New X Duo Time. Ini saya gunakan buat delay ya. Nah, terakhir saya pakai New X Solid Studio buat kabinet dan amplinya, simulator. Dan di sini bisa mengatur mic-nya ya, posisi mic-nya. Nah, ini selera teman-teman. Dari sini langsung masuk ke mixer. Ini saya coba keluarnya dua ya, karena ada dua output di sini. Ini juga coba masuk ke mixer, ini masuk ke mixer, jadi bisa ditaruhkan kiri kanan. Dan ini power supply-nya Joyo. Nah, untuk Nuex Solid Studio memang menggunakan 9 volt, tapi dia membutuhkan 500 mA. Sayangnya di Joyo Power Supply ini hanya ada satu yang 500 mA, yaitu yang nomor 8 ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan nomor yang lain, ini pasti drop karena dia butuh 500 mA. Oke. Nah, sekarang lagi diuji coba sama vokalisnya Brada, pengen main gitar. Woi, coba dulu. Woi, luar biasa. Gimana guys? Luar biasa. Kompresor kita hidupin, ya. Lalu kabinetnya udah kita hidupin. Lalu di ampli udah kita hidupin. Kita coba kasih drive. Ya. Oke. Mungkin teman-teman nggak kedengaran mungkin suaranya karena pakai mic ya. Ini untuk booster. Nah, jadi suaranya akan lebih up lagi, tergantung settingan ininya ya. Oke. Ini di Flama Drive ini ada hot dan warm. Saya suka pakainya yang hotnya ya. Di sini ada distorsi. Nah. Jadi kalau pas mau pengen melodi, saya bisa booster pakai Masamune ya. Oke. Nah, lalu kalau mau aktifkan delay, nah di sini ada level. Nah, saya posisikan di verb. Ini buat time-nya, repeat-nya. Jadi ada 2 time ya. Ada repeat-nya bisa 2 kita bikin. Ini buat tap. Jadi kita bisa tap gitu. Oke. Misalnya kalau pas lagi live, ada kemungkinan tempo akan berubah. Jadi kita menyesuaikan dengan temponya. Gitu. Ini mengatur parameter. Nah, mengatur parameter. Oke guys, gitulah kira-kira ya. Tapi ini teman-teman, yang pastinya kalau pakai ini, teman-teman harus menambahkan noise gate. Karena kalau menggunakan efek yang high gain seperti ini, nah ini kan noise-nya akan bunyi.
Jadi kita perlu tambah noise gate nanti. Begitu susunannya. Dan ini menurut saya udah oke. Dan sudah bisa dipakai buat perform ya. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu tutorial dari teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara menyusunnya. See you next time.